Oke teman-teman, selamat datang di channel XT Ahidin. Pada video kali ini kita mau unboxing barang lagi. Unboxing barang yang agak menarik sih harganya. Di Facebook Marketplace kemarin saya lihat harganya itu cuman di 3,3 juta aja. Lebih tepatnya 3.350.000 saya dapatnya. Dan barangnya itu adalah ini, Sharp Aquos R8S, Sharp Aquos R8S, HP Sharp yang keluarnya itu kalau nggak salah tahun 2023 ya. Karena dia pakai chipset itu Snapdragon 8 Gen 2. Kemudian buat varian yang saya beli ini dia tuh varian 8 RAM-nya dengan storage 256 GB. Terus sama ada minusnya sih kata yang jualnya mah di layarnya. Nanti mungkin kita bakal lihat. Kalau kata penjualnya itu ada titik 2 titik hitam gitu di layarnya. Makanya dia jualnya di harga 3 juta kecil aja. Tapi tetap saya beli karena memang saya agak tertarik sama performa dari Snapdragon 8 Gen 2 nya ini. Di harga segini kita bisa dapat Snapdragon 8 Gen 2 gitu. Jadi nggak usah pakai lama, mungkin kita langsung aja unboxing. Sebelum itu kita kelilingin dusnya kayak biasa. Di sini tulisan Sharp, di sini ada bentuk HP-nya yang desainnya itu nggak modern-modern banget sih. Ada angka 8, ada tulisan Aquos R8S, kemudian di sana tulisan Aquos. Di sini ada IMEI yang kalau nggak salah dia itu masih belum support eSIM ya. Kemudian di sini ada tulisan Aquos, di sini ada spek detailnya. Layarnya tuh 6,38 inci, lebih tepatnya 6,4 inci. Exo OLED, baterainya tergolong kecil buat di tahun sekarang. Bahkan di tahun saat di launching juga lumayan kecil, di 4570 mAh aja dengan pengecasan itu di 17 watt kalau nggak salah. Kemudian variannya tadi saya udah sebutin, di storage 250 GB dengan RAM 8 GB. Udah itu aja sih. Diproduksi di Indonesia oleh PT Adirika. Nah ini nih yang menarik nih, diproduksi di Indonesia oleh PT Adireka Mandiri buat PT Sharp Electronic Indonesia. Jadi Sharp ini brand HP Jepang sebetulnya yang resmi di Indonesia. Kalau yang kita tahu kan seringnya tuh Sony ya, Sony Xperia atau mungkin Sony XZ. Sharp juga sama HP Jepang, cuman karakteristik kameranya tuh kayak bukan 11-12 tapi beda gitu. Kalau Sony itu cenderung lebih flat, lebih enak buat diedit, sedangkan buat Sharp ini gimana ya penilaiannya? Nggak ada mirip-miripnya sih. Ya pokoknya kameranya nggak kayak Sony lah gitu, yang dia tuh serba flat, tapi kalau Sharp itu masih bisa diterima lah gitu hasil foto dan videonya. Di sini ada unit HP-nya yang nggak dilindungin apa-apa, cuman ada tempered glass-nya doang. Kemudian di dalamnya ada casingnya kayak casing bawaan ini, hard case. Kemudian ada buku panduan serta garansi. Setelah itu ada kepala charger yang udah USB-C. Outputnya itu dia di 30 watt di sini sih tertulisnya nih. Jadi 30 watt. Kecil begini 30 watt. Oke. Bagus berarti. Kemudian ada kepala chargernya juga. Pastinya kepala charger chargerannya yang pastinya USB-C ke USB-C. Habis itu resetnya nanti dulu dah. Ada headset bawaan bonusnya kali ini ya, yang kayak AirPods jadi ini headset kayak bawaan bonusnya ya dari awal pembelian gitu. Karena di R9 Pro juga dia dapat headset juga, plus dapat itu tadi apa tadi saya lihat, dapat OTG. Lumayan sih nih. Kalau misalnya teman-teman punya kabel yang emang ini, tinggal colok kayak ke sini buat ngecas gitu. Oke. Dan dia nggak ada SIM ejector. Buat yang nanya kenapa nggak ada SIM ejector, jawabannya nanti kita kasih tahu saat
Kita kelilingin body HP-nya. Sekarang kita rapi-rapi dusnya aja karena isinya cuma segini doang. One eternity later. Oke teman-teman, ini dia HP Sharp Aquos R8S. Yang sebenarnya kalau di Jepang sana tuh namanya cuma R8 ya. Bedanya kalau di global itu jadi R8S, dia nggak ada tulisan Lights di sini atau tulisan Leica-nya. Karena kalau di Jepang sendiri dia itu ada tulisan Leica-nya di sini nih. Ini ada heatsink yang sebenarnya nggak perlu dipakai nggak sih? Bentar saya cabut dulu nih heatsinknya nih. Susah amat. Oke teman-teman, buat heatsinknya mungkin nanti kita lepas nanti aja ya buat video review biar lebih ini, karena agak susah juga nih ngelepasnya nih, lemnya kencang banget, takutnya malah backdoor yang ngangkat. Jadi kita kelilingin dulu body HP-nya. Di bagian kanan HP-nya ini ada tombol volume up and down dan tombol power yang ngerangkap sebagai sensor fingerprint. Ya walaupun dia udah OLED tapi sayangnya sensornya sidik jari masih di samping. Walaupun ya buat saya nggak terlalu masalah banget sih. Terus bagian bawah ada speaker, ada lubang USB Type-C yang dia itu kalau nggak salah udah USB 3.0, ada mikrofon juga, ada 2 garis antena, di samping sini kosong, cuman ada 3 garis antena doang. 3 garis antena, kemudian di bagian atas ada headphone jack, masih ada 3,5 mm headphone jack, ada mikrofon dan juga ada SIM tray. Yang SIM tray-nya nggak perlu kita colok-colok, tinggal ditarik gini aja, langsung dapat tuh begini. Dan masang tinggal gini, tarik gini kalau mau ngambil, taruh SIM tray-nya. Di dalamnya juga masih support SD card juga di sini. Kemudian tinggal kita masukkan lagi. Dah. Dan HP ini juga punya sertifikasi IP rating IP68. Ya, yang flagship juga dia udah punya lah gitu. Kecuali kameranya yang dimana dia cuma 2 doang. Di bagian belakang sini ada tulisan Sharp. Dan ada 2 kamera dan juga LED flash di sini. Di sini kameranya ukurannya 1/155 inci kalau nggak salah, dan di sini ada ultrawide-nya yang resolusinya 13 megapiksel. Oh ya, buat kamera utamanya itu resolusinya 50 megapiksel, teman-teman. Bukannya di sini nih. f1.9 sampai f2.3 ASPH. Buat first impresi saya ini enak sih megangnya sih. Ini feel megangnya mirip sama feel megang Infinix Note 50 Pro. Cuman bedanya lebih kecil dikit dan lebih tebal dikit doang gitu. Sama-sama licin juga itu. Licin ini. Dan di bagian depannya ini ada layar 6,39 inci atau 6,4 inci Exo OLED. Layarnya Special Sharp itu. Udah itu aja sih buat first impresinya. Ini feel-nya premium, cuman bagian belakang doang yang kayaknya dari plastik ya. Dari ketukan juga udah berasa ini plastik banget. Cuman pas megang gini tuh nggak kerasa gitu bodinya tuh, jadi ya ini masih premium aja lah desainnya bahasnya. Terus dia juga nggak tajam, dia mirip sama Sony juga, yang dimana dia tuh pinggir-pinggirannya tuh rounded juga tuh, agak nggak dibikin tajam. Dia tuh nggak langsung patah ke bagian belakang atau patah langsung ke layar, tapi dia tuh dibikin ya begini nih, kayak tangga atau mungkin kayak apa gitu biar nggak kerasa tajam. Dan ini bikin feel genggamnya tetap enak gitu walaupun dia tuh kotak. Oke, langsung aja kita nyalain HP-nya. Haptic feedback-nya enak sih, cuman kayak kerasa lemah gitu. Sharp, powered by Android. Oke teman-teman, mungkin setelah ini kita bakal setting-setting dulu sama install beberapa aplikasi dulu. Habis itu kita bakal langsung balik lagi buat ngeliat tampilan awalnya setelah saya setting-setting HP-nya. Oke teman-teman, ini dia tampilan awal dari Sharp Aquos R8. Nah, di sini udah kelihatan ya langsung ya minusnya tuh. Set. Nah, ini nih. Titik 2 ini minusnya sih. Kalau saya cek-cek yang lain, alhamdulillahnya aman, syukurnya aman. Jadi minus di sini aja, titik 2 ini aja. Sama tadi jadi nambah lagi karena saya congkel pakai SIM ejector.
si heatsinknya tadi jadi agak lecet di sini satu sama beberapa nih. Karena plastik ya, backdoornya sekali lagi ini plastik banget, kerasa. Tapi feel megangnya di sini tetap premium kok. Pertama kita mau cek Antutunya dulu aja, yang dimana dia dapat skor 1.693.305 poin. Ini hampir 1,7 juta. Dengan catatan Antutu versi 11 ya. Dan buat skor yang lainnya kayak CPU, GPU, RAM dan UX-nya segini kurang lebih. Nanti mungkin di video review kita bakal coba juga benchmark di Antutu versi 10 kalau bisa. Kemudian buat memorinya itu dia ada di UFS kepala 4, makanya skornya di 120.810 poin. Buat multi-touch-nya itu dia support sampai 10 jari. Kemudian udah mungkin itu aja kalau misalkan dari benchmarknya. Buat 3D Mark sama Geekbench 6 nanti mungkin kita tampilin di video reviewnya. Setelah itu kita mau cobain kameranya Sharp, yang dimana dia kan kalau di Jepang kolaborasi sama Leica katanya, kalau saya dengar info yang saya dapat itu dia hardware tetap sama gitu, bedanya cuma branding Leica-nya nggak ada kalau di global. Kita foto kotaknya dulu. Di sini kayak agak merah gitu ya di previewnya. Ini kotaknya. Kemudian kita foto Sony Xperia. Kita foto juga HP Jepangnya juga, Sony lagi. Ini buat main-nya, kemudian ini buat ultra wide-nya yang sebenarnya nggak lebar-lebar banget sih, 0,7 kali doang. Oke. 14 mm kalau nggak salah dia. Udah. Mungkin buat sampel foto dan video yang lain saya bakal ambil habis ini. Jadi kita tutup sekalian video ini dengan sampel foto dan video seperti biasa. Kayak biasa kalau buat video unboxing mah kita ini dulu aja ya, yellow light-nya. Ini jitternya lumayan berasa sih kalau dari layar sih. Dan dia di perekaman 30 fps itu baik 4K ataupun Full HD, kalau nggak salah 4K juga bisa. Bisa gonta-ganti lensa. Ini ke ultra wide. Ultra wide-nya dan 1 kali. Cuman di previewnya, ini baru di preview nih, itu dia ini ya goyang. Jadi kayak stabilizernya IIS-nya nggak aktif gitu, berantakan. Cuman nggak tahu nanti di hasilnya deh gimana. Indah ke ultra wide 1 kali, 2 kali tuh, stabilisasinya tuh kayak kelihatan berantakan gitu. Nanti coba saya rekam layarnya. Kalau yang ini di 4K 30 fps nih, lebih gelap lagi. Cuman buat kondisinya tuh masih lumayan terang ya. Sebenarnya nggak cocok juga sih memakai rekam video di kondisi gelap kayak gini. Hasilnya agak lumayan terang. Bisa pindah juga ke lensa ultrawide di 4K 30. Set. Lebih gelap. Terus cek selamat malam ya. Ini kondisi gelap banget, nggak worth it juga sih mau ngambil video dari
tempat segelap ini. Cuman buat kasih lihat aja hasil video malamnya dari Sharp Aquos R8S. Itu tuh dia ini ya, cuman bisa ngerekam sampai Full HD 1080p 30 fps aja. Dan FOV-nya itu sempit, enggak lebar, enggak luas. Jadi dia tuh begini nih. Nah, ini kalau mau kelihatan lebar, mau kelihatan luas, ini tangan harus benar-benar panjang. Nggak bisa kalau misalkan posisi kayak orang lagi video call atau mungkin kayak lagi laporan harian ya segini dia sikunya ditekuk gitu, nggak bisa. Ini dekat banget, sempit banget FOV-nya. Jadi ya mau nggak mau harus dipantauin tangan baru kita kelihatan mukanya keseluruhan. Ada iya. Sekian. Oke teman-teman, itu aja mungkin buat video unboxing dari Sharp Aquos R8S yang harga di Facebooknya saya dapetin di harga 3,3 juta aja, sekitar segitu. Buat video reviewnya tungguin aja, stay tune channel ini. Like kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka. Kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan dalam video ini, silahkan teman-teman koreksi di kolom komentar. Yang buat baru mampir, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya, jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten dan video terbaru di channel XT ID. Kita ketemu lagi di video review dari HP Sharp Aquos R8 atau video unboxing review smartphone lainnya. Bye guys.